Shalom. Suatu sukacita yang sangat besar bagi saya untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan kepada saudara hari ini. Doa saya saudara boleh dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus memakai renungan firman Tuhan ini untuk berbicara kepada saudara secara pribadi. Judul renungan hari ini adalah jawaban bagi pertanyaan Anda. The answers to your questions. Minggu lalu apabila saudara mengikuti renungan firman Tuhan ibadah minggu yang lalu, judul khotbah saya adalah solusi bagi pertanyaan Anda. Di mana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak ada jawabannya, tetapi yang lebih penting adalah bukan jawaban itu sendiri, tetapi merupakan solusi atas tantangan dan kesulitan yang membuat manusia bertanya-tanya. Solusi yang memampukan umat Tuhan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan, menang atas pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini. Namun ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang timbul dalam kehidupan kita, dan Tuhan sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dalam firman-Nya, sehingga memberikan keyakinan bagi kita untuk terus maju dalam hidup ini, terus maju dalam rencana dan kehendak Tuhan apabila tantangan dan kesulitan yang menghantam kehidupan kita sekalipun. Roh Kuduslah jawaban dari Tuhan bagi pertanyaan kita itu. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah aku ini? Nah, pertanyaan ini seringkali timbul apabila manusia menghadapi tantangan besar, dan seringkali oleh karena dalam kehidupan mereka merasa tidak mampu untuk menghadapi situasi keadaan yang ada. Oleh karena beratnya beban dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa seolah-olah tidak berdaya dan tidak mampu. Seperti Mazmur 22, manusia seringkali menyimpulkan bahwa dia adalah ulat dan bukan manusia. Seolah-olah manusia tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali. Demikian juga sebagai umat Tuhan kadang mempertanyakan jati diri kita, nilai hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan situasi, tugas, dan tantangan besar. Istilah yang biasa kita pakai adalah kurang pede, karena merasa kurang layak, merasa kurang mampu. Seperti Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dalam bahasa Inggris katakan, Moses protested to God, "Who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt?" Demikian juga Raja Salomo, ketika dia mempersiapkan diri untuk membangun bait Allah, dia menyadari keterbatasannya. Dia menyadari betapa tidak layaknya dia untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dia berkata demikian, "Siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya." Saudara memperhatikan bahwa pertanyaan seperti ini bisa timbul dalam kehidupan manusia siapapun dia. Baik itu pemazmur yang mungkin hanya gembala domba, atau mungkin juga Musa yang sudah melarikan diri dari Firaun, atau sekalipun raja yang hebat seperti Salomo. Apakah kita ini hanya ulat saja? Apakah kita ini manusia yang tidak layak menghadap raja atau penguasa?
Apakah kita ini manusia yang tidak layak melakukan sesuatu yang kudus, yang mulia, yang besar bagi Tuhan? Jawabannya adalah iya, betul. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun semuanya itu berubah ketika Tuhan Yesus datang dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Oleh karenanya, status dan keberadaan kita telah diubahkan secara luar biasa. Sekarang sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita ini, kamu, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bukan hanya itu saja. Di dalam 1 Korintus pasal 6 menyatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Suatu hal yang luar biasa bahwa kita, manusia yang tanda kutip kadang seperti ulat saja, manusia yang telah jatuh dalam dosa sekarang telah diubahkan oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Bahkan kita menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya. Dia tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Bukan saja Roh Kudus menyertai kita, tetapi Dia tinggal dalam kita dan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Saudara, bayangkan itu sesuatu yang luar biasa. Itu semua karena karya Kristus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tidak seperti umumnya manusia yang bisa menolak, meninggalkan satu dengan yang lain apabila sudah tidak cocok, apabila sudah tidak ada perasaan lagi, apabila sudah tidak senang lagi, apabila sudah tidak bermanfaat lagi, seringkali ditolak, seringkali ditinggalkan. Namun Roh Kudus tetap tinggal dalam diri Anda, apapun situasi dan keadaan saudara. Salah satu tujuan utama Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup saudara selama-lamanya adalah karena Dia ingin hidup melalui hidup saudara. Saudara bayangkan, Tuhan yang luar biasa pencipta langit dan bumi tinggal di dalam hidup saudara lewat Roh Kudusnya, supaya Dia bisa menyatakan dirinya lewat diri saudara. Dengan kata lain, Roh Kudus mau supaya manusia mengenal siapa dirinya melalui hidup saudara. Bayangkan itu saudara. Yaitu dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus melalui hidup kita. Alkitab berkata bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mungkin Anda bertanya, siapakah aku ini untuk bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Apalagi dalam kondisi sekarang ini manusia cenderung bersikap sebaliknya. Mana mungkin saya bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan saya? Jawabannya bukan Anda,
bukan hasil usaha saudara, bukan juga akan kemampuan saudara, tetapi itu adalah buah atau hasil karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Ini adalah salah satu cara Tuhan menjawab pertanyaan Anda. Siapakah aku ini? Jawabannya adalah kamu adalah orang yang sangat dihargai Tuhan, dan Dia memilih untuk tinggal dalam hidup saudara dan hidup melalui saudara. Haleluya. Di masa pandemik banyak orang bekerja dari rumah. Mereka bekerja di rumah, tidak ke kantor seperti biasanya yang setiap hari kalau normal mereka akan pergi kerja dan kemudian kembali ke rumah dan hanya bertemu dengan orang di rumah, pasangannya mungkin hanya waktu-waktu tertentu di malam hari. Nah, dalam keadaan demikian, saudara, ada cerita-cerita di mana terjadi keributan dalam rumah tangga akibat terlalu seringnya bersama-sama sehingga tidak bisa toleransi lagi dengan kelemahan, kekurangan satu dengan yang lain. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa Roh Kudus memilih bukan hanya tinggal bersama saudara, tetapi tinggal di dalam hidup saudara. Bukan hanya untuk 1-2 jam, tetapi untuk selama-lamanya. Bukan hanya sementara atau on and off, tetapi untuk seterusnya. Mungkin Anda bertanya, siapakah aku ini? Jawabannya sekali lagi, saudara adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia rela datang menebus saudara dari dosa dan kematian kekal. Dia utus Roh Kudusnya untuk tinggal dalam diri saudara dan tidak pernah lagi meninggalkan saudara. Haleluya. Jadi siapakah saudara? Saudara adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, sangat dihargai Tuhan, dan Tuhan memilih saudara menjadi alatnya di muka bumi ini. Bahkan untuk mewakili Dia. Itu sebabnya Dia tinggal dalam hidup saudara. Jika keadaan situasi dan dunia bahkan orang lain berkata sebaliknya tentang saudara, menolak saudara, meremehkan saudara, bahkan diri saudara sendiri kadang-kadang melakukan itu terhadap diri Anda. Tetapi dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus tinggal dalam hidup Anda selama-lamanya oleh karena Dia mau menghasilkan buah dalam hidup Anda. Dan kenapa Dia mau menghasilkan buah? Oleh karena Dia telah memilih saudara dan Dia selalu bersama dengan saudara karena Dia mengasihi dan menghargai saudara. Amin. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah aku bisa bertahan di tengah-tengah situasi keadaan saya? Di tengah pandemik banyak orang bertanya-tanya bagaimana aku bisa survive. Mungkin ada yang mempertanyakan akan kelangsungan pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan mungkin rumah tangga. Bahkan mungkin pelayanan sekalipun. Faktanya memang banyak orang tidak bisa bertahan. Banyak perusahaan atau usaha yang terpaksa harus tutup, bahkan bangkrut. Ada yang terpaksa harus berhenti. Ada pasangan yang memilih untuk pisah, dan sebagainya. Bukan suatu yang gampang untuk bisa bertahan di tengah-tengah himpitan, keadaan dan situasi sekarang ini. Tetapi bagi kita, bagi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin, saudara. Rencana Allah bagi kita bukan hanya sekedar bisa bertahan dalam hidup ini, tetapi Dia mempunyai rencana bagi kita untuk hidup dalam kemenangan dan kelimpahan. Sekali lagi saya katakan, rencana Allah buat saudara bukan hanya sekedar untuk bisa bertahan, tetapi Tuhan punya rencana untuk saudara hidup dalam kelimpahan dan hidup dalam kemenangan.
Jadi bukan saja Anda bisa bertahan dalam hidup ini, bisa bertahan dalam rumah tangga Anda, tetapi Anda bisa hidup dalam kelimpahan, kemenangan, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan rencanakan. Sebab firman Tuhan berkata demikian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekali lagi, bukan saja saudara bisa bertahan di tengah-tengah himpitan situasi keadaan yang ada, tetapi Tuhan ingin saudara juga mengalami kemenangan, kelimpahan, kelepasan. Dan disinilah pentingnya karya Roh Kudus dalam hidup Anda, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya buah roh dengan hidup berkelimpahan? Saudara masih ingat buah roh itu? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila sikap dan karakter ini berlimpah-limpah dalam hidup kita, apabila kita penuh dengan kasih, apabila hidup kita penuh dengan sukacita, apabila hidup kita penuh dengan damai sejahtera, apabila hidup kita penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri berlimpah-limpah dalam hidup kita, maka akan terjadi kedamaian, maka akan terjadi kerukunan dalam rumah tangga kita, bahkan komunitas di mana Tuhan menaruh kita. Dan sebagai akibatnya, Tuhan memerintahkan berkat-Nya ke tengah-tengah kita. Dia memerintahkan berkat-Nya ke tengah-tengah hidup saudara. Dia memerintahkan kuasa, Dia memerintahkan kekuatan, Dia memerintahkan kesembuhan, Dia memerintahkan kemenangan dalam hidup saudara. Oleh karena Mazmur 133 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi saudara, diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memerintahkan berkat ke tengah-tengah hidup saudara, maka tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu untuk mengatasi atau membatasi, menghalangi berkat Allah untuk datang dalam hidup Anda sekalipun di tengah pandemik. Tidak bisa menghentikan berkat Allah mengalir dalam hidup saudara. Amin. Saudara percaya itu, katakan amin. Amin. Karena Allah yang memerintah, maka tidak ada yang tidak akan taat. Berkat Allah akan datang dalam hidup Anda. Itu sebabnya Roh Kudus ingin menghasilkan buahnya dalam hidup Anda. Karena itulah merupakan kunci dan karakter dan sikap dan sifat yang Tuhan ingin hasilkan dalam hidup Anda, di mana melalui hidup Anda ada kedamaian, ada kerukunan di dalam rumah tangga Anda, di komunitas Anda. Sehingga Allah memerintahkan berkat-Nya
dalam hidup Anda. Saudara hari ini mungkin sedang menghadapi tantangan, kesulitan bahkan dalam rumah tangga Anda. Dan Anda bertanya, apakah aku mampu bertahan? Mungkin Anda tidak mampu bertahan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda bisa memampukan Anda bertahan. Bukan sekedar bertahan. Apabila saudara semakin berserah kepada Roh Kudus untuk menghasilkan buah dalam hidup Anda, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dalam hidup Anda, rumah tangga Anda, pekerjaan dan usaha Anda, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dua pertanyaan yang seringkali muncul ketika manusia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini adalah, siapakah saya? Bisakah aku bertahan? Bisakah saya melanjutkan hidup ini ketika saya telah ditolak? Sebagai manusia, kita menyadari bahwa betapa terbatasnya keberadaan dan sumber daya kita untuk bisa menghadapi tantangan dan pekerjaan besar di depan kita. Manusia, situasi, dan keadaan membuat kita ada kalanya merasa tidak mungkin bisa bertahan lagi. Barusan saja pertandingan Olimpiade di Tokyo baru saja selesai. Di pertandingan Olimpiade ini menghasilkan beberapa kejutan. Salah satunya adalah pemenang berenang 100 meter yang bernama Margaret McNeil. Beliau berasal dari Kanada. Nah saudara, Margaret ini dia lahir di provinsi Jiangxi di China. Dan waktu dia umur 1 tahun dia diadopsi oleh pasangan dari Kanada. Ketika itu dia hanya berumur 1 tahun saja. Apapun alasan dia diberikan untuk diadopsi, dia pasti telah menemukan orang tua yang penuh kasih, yang menerima dia apa adanya, yang selalu mendukung dia, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Semua itu memungkinkan dia untuk mencapai apa yang dia ingin capai, yaitu medali emas. Dalam kondisi alami, kita adalah orang yang berdosa. Kita terbatas dan kita mempunyai kelemahan di dalam banyak hal. Tetapi Tuhan telah mengangkat kita, mengadopsi kita sebagai anaknya. Dan membuat kita berbeda. Dan dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita oleh Bapa di surga, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan itu juga yang memampukan kita untuk hidup berkemenangan. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan sekarang saudara dan saya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara telah dipilih oleh Tuhan, saudara mau dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya maka saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Anda yang tadi tidak layak sekarang sudah layak. Anda yang tadi tidak mungkin bisa bertahan sekarang bisa bertahan. Oleh karena Allah merencanakan hidup yang berkemenangan dan hidup yang kelimpahan dalam hidup saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal-hal yang tidak hanya kita bicara hal-hal yang jasmani saja, tapi kita juga berbicara mengenai perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai orang Kristen kita akan hidup sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Bahwa hidup sebagai orang Kristen kita akan mencapai garis akhir kita. Dan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus, yang telah dipilih oleh Tuhan, yang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita pasti bisa mencapai garis akhir kita. Dan pada akhirnya kita akan menerima upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Terima kasih untuk perhatian Anda. Apabila sudah diberkati lewat renungan ini, saudara bisa bagikan, share kepada teman-teman, keluarga. Video ini saudara juga bisa mendorong mereka untuk subscribe channel kita, YouTube channel kita, supaya mereka juga boleh diberkati senantiasa dari minggu ke minggu. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati akan setiap umat-Mu, lindungi jauhkan daripada segala yang jahat, gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, bahkan pelayanan. Tuhan membuat umat-Mu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Dan sekali lagi saudara, untuk ibadah onsite kita live di Gedung Mapex, rencananya dimulai tanggal 29 Agustus di akhir bulan ini. Apabila ada perubahan akan kita umumkan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.